Akhirnya terbongkar cara Ferdi Sambo CS bersihkan TKP. JPU cecar ART soal kamar Putri Chandrawati bohong. Saudara konsentrasi lah kalau ditanya ya. Tanggal 8 itu saudara ada mendengar bunyi tembakan. Yang datang hari itu di tanggal 8 ya. Coba diingat siapa aja itu. Yang pertama yang datang. Pakai pakaian kaos, Pak. Saya nggak tanya pakai pakaiannya. Siapa yang datang? Saya tidak tahu namanya, Pak. Dan ini di keterangan saudara nomor 5 ini disebutkan Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo. Rombongannya, Pak. Lah ya itu yang ditanya dulu. Siap. Nanti yang lain. Siap. Saudara udah langsung membackup diri itu nggak tahu. Siap. Makanya tadi diingatkan konsentrasi. Saya sampaikan kepada rekan-rekan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa kasus ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Demikian juga komitmen dari Bapak Kapolri dengan dibentuknya tim khusus ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri sangat concern bahwa kasus ini harus betul-betul dapat diungkap sejelas-jelasnya juga kepada publik. Tentunya ada kaidah-kaidah juga yang menurut hukum acara pidana tidak bisa diungkap secara detail ya. Karena itu nanti masuk kepada materi penyidikan. Nah nanti penyidik yang akan menyampaikan. Ya, rumahnya Pak Ridwan. Nah, tahu kan? Iya, Bapak. Jangan bohong, ya. Ini disumpah saudara mengingatkan saja. Ada di dalam ya? Ada di dalam rumah Ferdi Sambo. Iya, jadi tadi majelis hakim beliau mengatakan ada di rumahnya sampingnya tapi nggak tahu namanya. Wah, Oh gitu. Saya karena rumah Baik. satu letting saya. Tahu kan di rumah siapa itu? Sampingnya? Reki, teman satu angkatan saya. Teman satu angkatan. Iya. Berarti tahu betul dong tentang Reki toh? Satu angkatan di Akpol kan? Iya. Kok tahu rumahnya si Reki tuh? Pernah ke rumahnya saya, Pak. Tadi saudara mengatakan tidak pernah ke komplek itu. Tapi Ya. kan ada. Baru kali itu saya ke komplek waktu dipanggil oleh Ferdi Sambo. Ternyata ini saudara pernah ke sana. Apakah pada saat itu, karena kan yang melakukan pemeriksaan awal ini Polres Jakarta Selatan, apakah ada nggak melakukan penyisiran CCTV yang mendukung terkait peristiwa tersebut di lokasi? Pada saat itu belum sempat juga. Waktu saksi ke TKP, saksi tidak ada melihat CCTV. Tidak melihat, karena saat kami masuk kami langsung diperintah untuk mencari ambulan. Langsung mencari ambulan, tidak melihat ya. Waktu sore jam 3 tanggal 9-nya juga tidak melihat juga. Tidak melihat juga. Akhirnya terbongkar cara Ferdi Sambo CS bersihkan TKP. JPU cecar ART soal kamar Putri Chandrawati bohong. Tribunjatim.com. Akhirnya terbongkar cara Ferdi Sambo merapikan TKP pasca penembakan terhadap Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dalam persidangan lanjutan yang diagendakan pada Kamis 3 November 2022, terungkaplah bagaimana Ferdi Sambo CS merapikan TKP. Kejadian pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo melibatkan banyak anggota kepolisian itu masih terus berlanjut. Drama dan skenario demi menutupi pembunuhan asli pun masih selalu diperbincangkan. Salah satu yang membuat publik penasaran adalah cara Ferdi Sambo membereskan jasad Brigadir J usai ditembak mati. Dalam beberapa reka adegan yang dilakukan, ada gambaran bahwa Ferdi Sambo menembak langsung ke arah Brigadir J. Lantas, darah yang dikeluarkan Brigadir Joshua Huta Barat tentu tidak sedikit. Belakangan ART Ferdi Sambo yang ada di rumah bernama Kodir akhirnya mengungkap fakta baru. Ia pun membongkar bagaimana cara Ferdi Sambo CS menutupi belang kejahatan mereka selain CCTV. Dalam kesempatan persidangan itu pula, JPU atau Jaksa Penuntut Umum turut mencecar sang ART dengan fakta soal CCTV di kamar Putri Chandrawati. Dilansir dari wartakotalive.com, Diryanto alias Kodir, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, mengungkap bagaimana caranya membersihkan darah Joshua Huta Barat.
Membereskan TKP yang digunakan Sambo mengeksekusi Brigadir J, Kadir mengaku banyak hal yang dilakukan, termasuk juga membersihkan pecahan kaca imbas tembakan senjata api. Saat polisi datang, Ferdi Sambo nyatanya membereskan dengan baik agar kemudian skenarionya bisa tercipta. Dilansir dari wartakotalive.com, Diryanto alias Kodir, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, bersihkan darah Brigadir J pakai serokan kayu. Lalu darah almarhum dibuang ke kamar mandi rumah dinas Ferdi Sambo. Saya bersihin menggunakan serokan kayu kemudian dibuang ke kamar mandi, ungkap Diryanto saat memberikan keterangan dalam persidangan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di kasus obstruction of justice di PN Jakarta Selatan. Setelah itu Diryanto melakukan pembersihan terakhir memakai kain lap, lalu dia juga meminta membersihkan pecahan beling dan kaca tak jauh dari lokasi tewasnya Brigadir Yosua. Lalu saya bersihkan seperti pecahan beling dekat meja makan, itu dekat jenazah Brigadir Yosua. Saya juga bersihkan runtuhan tembok, tuturnya. Dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa perintangan penyidikan alias obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. ART Ferdi Sambo ini juga disoroti oleh JPU saat persidangan karena dituding berbohong. Melansir tribunnews.com, jaksa penuntut umum mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Diryanto alias Kodir, yang dianggap berbohong soal CCTV yang disebut telah mati di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Perdebatan itu terjadi saat Diryanto memberikan keterangan dalam persidangan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di kasus obstruction of justice Brigadir J di PN Jakarta Selatan. Awalnya JPU mempertanyakan soal jumlah CCTV yang berada di rumah dinas Ferdi Sambo. Lalu Kodir pun menjawab ada 8 CCTV yang berada di rumah dinas Sambo. Rinciannya kamera itu tersebar di kamar, ruang keluarga, garasi hingga taman. Lalu Kodir pun menyatakan bahwa kamera DVR CCTV tersebut telah dalam kondisi mati sejak 15 Juni 2022. Saya pernah sering cek untuk melihat nyala atau mati, kata Kodir saat memberikan keterangan di PN Jakarta Selatan. Kodir mengaku memeriksa langsung bahwa DVR CCTV kondisi mati saat kamar Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Saat itu dia melihat adanya tulisan no sinyal dalam layar. Kalau nggak sholat pagi saat saya tanya bersih-bersih ada tulisan no sinyal. Lalu saya sampaikan kalau almarhum Yosua, Om CCTV-nya mati karena almarhum yang bertanggung jawab untuk urusan dan kepentingan rumah, ungkap Kadir. Menanggapi hal itu, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kesaksian Kodir tidak masuk akal sebab Kodir tidak mungkin memeriksa DVR CCTV itu lantaran berada di kamar Putri Chandrawati. Saya lihat kau lantang, cepat jawab. Jangan bohonglah, jangan ketawa, jangan cepat-cepat, jangan bohong, kejebak lo. Di sini bilang Bu Putri kan ada di situ. Ini kamu bisa lihat kalau ngapa-ngapain itu kan kamar pribadi ibu. Lancang sekali saudara. Kalau tiba-tiba Ibu Putri lagi ngapa-ngapain, tegas jaksa. Jaksa pun mencecar bahwa Brigadir J yang sangat dekat dengan keluarga Sambo pun tidak bisa memeriksa CCTV. Jaksa pun mencecar bahwa Brigadir J yang sangat dekat dengan keluarga Sambo pun tidak bisa memeriksa CCTV. Karena itu tidak mungkin Kodir yang hanya seorang ART bisa memeriksa DVR CCTV. Kecurigaan JPU, ya saudara bisa di kamar utama CCTV itu di ruang rias ibu, kan gak masuk akal. Seberapa hebatnya kedekatan dengan FS, adiknya Ibu Putri aja gak bisa lihat. Curiga saya ini lancang sekali saudara. Sambil ketawa lagi, logika pikir otakmu, bisa bilang tanggal 15 Juni rusak. Saya jaksa, kejadian kerjaan saya 2 bulan lalu saya gak ingat lagi. Mohon catatan majelis hakim, jelas jaksa. Saudara tahu no sinyal, saudara lihat monitornya, kamar pribadi loh. Penyidik boleh kamu rekayasa, di persidangan kami tidak boleh, sambung jaksa.